Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai laporan keuangan sektor publik dengan saya Nadia Imelati Putri dan rekan saya Siti Masrurah dan Seri Angguna Firman. Laporan keuangan akuntansi sektor publik. Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Akuntansi sektor publik memiliki peran penting untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan pelaporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk membuat keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas sektor publik secara efektif, bukan tujuan akhir sektor publik itu sendiri. Karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas menguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lainnya yang telah ditetapkan. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada, serta memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan, kebijakan, dan efektivitas di masa yang akan datang, dan untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. Yang keempat, kelangsungan organisasi. Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa atau pelayanan di masa yang akan datang. Yang kelima, hubungan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemilik yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat serta sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang terakhir, sumber fakta dan gambaran. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam. Bagi organisasi pemerintah, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah yang pertama, untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasial. Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah keuangan lainnya, dan yang terakhir membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Secara rinci, tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah yang pertama, memberikan informasi keuangan untuk menemukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah. Yang kedua, memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
Yang ketiga, memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan. Yang keempat, memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional. Yang terakhir, memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan operasional. Sumber daya finansial jangka pendek. Sumber daya finansial jangka pendek sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan transaksi rutin. Kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi suatu entitas mengacu pada seberapa bagus nilai ekonomi suatu entitas pada waktu tertentu. Ketentuan hukum, kontraktual, dan ketentuan lainnya. Unit pemerintah memiliki kendala khusus dalam melakukan aktivitasnya, yaitu dibatasi oleh peraturan hukum dan perundang-undangan serta ketentuan lain yang ditetapkan. Perencanaan dan penganggaran. Anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah. Kinerja manajerial dan organisasional. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh, karena organisasi bisnis yang mencari laba. Tujuan laporan keuangan menurut SVAC nomor 4. Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SVAC tersebut adalah: 1. Laporan keuangan organisasi non-bisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya. Yang kedua, memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya. Yang ketiga, memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya. Yang keempat, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. 5. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Yang keenam, memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dana dan membelanjakan kas atau sumber daya kas. Yang ketujuh, memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami apa yang telah diberikan. Selanjutnya, pemakai laporan keuangan sektor publik dan kepentingannya. Drapied et al. Tahun 1981 mengidentifikasikan terdapat 10 kelompok pemakai laporan keuangan. Lebih lanjut, Drapied menjelaskan keterkaitan antar kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dan menjelaskan kebutuhannya. Ke-10 kelompok pemakai laporan keuangan tersebut adalah: yang pertama, pembayaran pajak taxpayers; kedua, pemberi dana bantuan grantors; 3. Investor; 4. Pengguna jaya fee paying service reception; 5. Karyawan atau pegawai; 6. Pemasok vendor; 7. Dewan Legislatif; 8. Manajemen; 9. Pemilih voter; 10. Badan Pengawas oversight bodies. Selanjutnya yaitu Anthony mengklasifikasikan pemakaian laporan keuangan sektor publik menjadi 5 kelompok, yaitu: 1. Lembaga pemerintahan; yang kedua, investor dan kreditor; yang ketiga, pemberi sumber daya; yang keempat, badan pengawas; dan yang kelima adalah konstituen. Penggunaan laporan keuangan sektor publik menjadi 12 kelompok, yaitu: yang pertama, anggota terpilih; 2. Masyarakat sebagai pemilih dan atau pembayar pajak; 3. Pelanggan atau klien; 4. Karyawan atau pegawai; 5. Pelanggan dan pemasok; 6. Pemerintah; 7. Pesaing; 8. Regulator; 9. Pemberi pinjaman; 10. Donor dan sponsor; 11. Investor atau partner bisnis; dan yang ke-12 yaitu kelompok penekan lainnya. Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan sektor publik menurut Burgonovic dan Anesi Pessina tahun 1997, yaitu: pertama, masyarakat pengguna jasa publik; 2. Masyarakat pembayar pajak; 3. Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi; 4. Bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah; 5. Badan internasional; 6. Investor asing dan country analyst; 7. Generasi yang akan datang; dan yang ke-8 yaitu lembaga negara. Dan kebutuhan pemakai laporan keuangan.
Pada dasarnya, masyarakat atau publik memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu 1. Hak untuk mengetahui, yaitu mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, dan mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. Kedua, hak untuk diberi informasi yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. Ketiga, hak untuk didengar aspirasinya, laporan keuangan perusahaan publik yang harus diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Selanjutnya yaitu perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan sektor swasta. Perbedaannya, di laporan Departemen Pemerintah atau sektor publik fokus finansial dan politik, sedangkan laporan keuangan sektor swasta hanya fokus finansial saja. Laporan Departemen Pemerintah kinerja diukur secara finansial dan non-finansial, sedangkan sektor swasta sebagian besar diukur secara finansial. Di sektor publik, pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas, sedangkan sektor swasta pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur saja. Yang selanjutnya, Departemen Pemerintah atau sektor publik berfokus pada bagian organisasi, sedangkan sektor swasta hanya berfokus pada organisasi secara keseluruhan. Sektor publik melihat ke masa depan secara detail, sedangkan sektor swasta tidak dapat melihat masa depan secara detail. Sektor publik, aturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan, sedangkan sektor swasta, aturan pelaporan ditentukan oleh Undang-Undang, Standar Akuntansi, Pasar Modal, dan Praktek Akuntansi. Laporan sektor publik diperiksa oleh Treasury, sedangkan sektor swasta laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen. Dan dalam sektor publik menggunakan cash accounting, sedangkan sektor swasta menggunakan accrual accounting. Selain perbedaan, sektor publik memiliki persamaan, yaitu dokumennya sama-sama bersumber dari hubungan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu luas pengungkapan yang diperlukan. Pemerintah diharapkan dapat memberikan tambahan informasi untuk hal-hal sebagai berikut. Pertama, fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk pembuatan laporan. 2. Kebijakan menghapuskan atau menggantikan aktivitas internal unit kerja pada laporan aktivitas. 3. Kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir umur ekonomi aktiva tersebut untuk menentukan biaya depresiasinya. 4. Deskripsi mengenai jenis-jenis transaksi yang masuk dalam penerimaan program dan kebijakan untuk mengalokasikan biaya-biaya tidak langsung kepada suatu fungsi atau unit kerja dalam laporan aktivitas. Kelima, kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non-operasi. Keenam, pemerintah harus mengungkapkan secara detail atau lengkap dalam catatan laporan keuangan mengenai rencana jangka panjangnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.